Ali al-Haddad Muhammad bin Ali al-Haddad, Imamul Haddad menyinggung secara dalam kitab Nasr Diniyah, mewanti-wanti kepada seluruh orang-orang yang punya iman, kalau sekiranya datang kepada sosok ulama yang sekiranya lisannya pandai bertutur kata menyampaikan syariat, tapi perbuatannya bertolak belakang daripada syariat, itu golongan ulama su'. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka berkata apa yang mereka tidak lakukan. Ngajak umat untuk baik, dianya tidak baik. Ini ulama su' hadir. Batasan daripada kategori ulama su' mengajak tapi tidak melakukan, itu ulama su'. Ngajak kebaikan tapi dia bukan pelakunya, ini ulama su'. Namun akhir zaman sudah bukan ngajak kebaikan, ngajak kepada keburukan. Ada asbab Allah minta, ini lebih jelek dari banyak, karena ucapannya sendiri sudah gak ngajak kepada kebaikan. Hati-hati hadirin, hati-hati hadirin. Dan yang paling parah sekarang, ada lisan-lisan yang menyatakan dirinya ahli ilmi, menyatakan dirinya ahli ilmi, yaqulu yahfadzul Quran wa yahfadzul hadis wa yaqra'ul kutubul ajbah wa ma'ul ma'ahid wal majalis. Sekarang ada orang yang menyatakan dirinya hafal Al-Quran, hatam kitab hadis, punya pondok pesantren yang besar, punya majelis taklim yang besar, tapi lisanuhum, lisan mereka mengajak umat manusia selain daripada Allah. Lisan mereka mengajak manusia selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahla Petarukan, wahai para penduduk Petarukan, antum syahidun, kalian semuanya menyaksikan bagaimana almarhum Kiai Mubarak, kiai yang sepuh yang sudah tua. Lihat bagaimana kehidupan beliau. Beliau hidup beberapa masa, beberapa dekade beliau alami. Beliau jumpa dari ulama-ulama yang terdahulu, ulama sepuh dari kalangan hadis, dari kalangan kiai. Beliau duduk bersama mereka. Talaqi wa akhadha anhum. Mereka duduk berhadapan, ambil ilmu dari mereka. Lihat sekarang Kiai Mubarak. Madu alaihi ayyam salimuhum, telah berlalu dalam kehidupan Kiai Mubarak orang-orang yang selamat. Akhirnya Kiai Mubarak juga ikut selamat. Beliau tidak kena hampasan fitnah akhir zaman. Kenapa? Tamassak bi qadaman ala qadamin bijiddin aw sa'id, karena mereka orang-orang selangkah demi selangkah memegang teguh para pendahulu mereka. Apa yang disebutkan oleh Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi Solo diamalkan. Apa yang disebutkan oleh Kiai Hasim Asy'ari diamalkan. Apa yang disebutkan oleh Habib Saleh Tanggul diamalkan. Apa yang disebutkan oleh Kiai Abdul Hamid Pasuruan diamalkan. Apa yang disebutkan oleh Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Balfaqih diamalkan. Apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh As-Samarani diamalkan. Apa yang disebutkan oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang diamalkan. Apa yang disebutkan oleh Syekh Yasin Al-Badani diamalkan. Apa yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Banjari dipadamkan. Ya Allah, coba lihat ulama pendahulu kita. Hadirin, saya mengajak kalian untuk flashback kembali di zaman penjajahan. Hadirin, ini ulama yang disebut semua tadi namanya, mereka hidup di zaman penjajah. Belanda ada di tengah mereka. Hadirin, senjata-senjata mengarah kepada jantung-jantung mereka. Namun bersamaan dengan itu, lihat bagaimana keadaan luar biasanya mereka. Mereka tidak sama sekali gentar meninggalkan syariat Allah. Mereka sama sekali tidak berubah dalam menapaki sunnah Nabi Muhammad. Mereka tetap fokus. Hadirin, tetap fokus. Belanda itu mengguyurkan dana lebih besar, hadirin, untuk merusak para ulama-ulama di zaman itu. Namun ulama di zaman itu kokoh, tidak berubah. Ulama dahulu tahu betul bagaimana mempertahankan agama dan negara. Mereka tahu betul. Di luar sana, kita kembali kepada penyakit yang paling rawan, hadirin. Kita kembali kepada penyakit yang paling rawan. Memang bangsa kita ini lagi banyak penyakit, tapi ada penyakit yang paling berbahaya di negeri yang kita cintai. Rawan sekali. Meninggalkan sholat itu penyakit, hadirin. Meninggalkan zakat itu penyakit. Perjudian yang merajalela itu penyakit, hadirin. Perzinahan yang diperbolehkan itu penyakit. Rawan, hadirin. Namun ada penyakit yang dirawat. Apa penyakit yang dirawat? Lisanul ahli ilmi yasubbu ahli baiti. Penyakit yang paling rawan di antara semua penyakit yang ada adalah lisan
pemilik ilmu yang mencaci maki daripada anak cucu sumber ilmu. Kalau sudah ada lisan, hafal Al-Quran lisanuhum, hafal Al-Quran dia punya lisan, punya ilmu yang luar biasa, namun dia tidak amalkan lisannya dengan perbuatan yang semacam itu, yang ada lisannya mencaci maki daripada anak keturunan sumber ilmu yaitu Nabi Muhammad. Maka sekarang kita akan saksikan negeri kita ini dari satu malapetaka ke malapetaka yang lainnya, hadirin. Dari satu bencana ke bencana yang lainnya, hadirin. Nah, kita nggak usah sebutkan satu persatu. Namun kapan ulamanya rusak, kapan umaroknya rusak, ulamanya rusak, pejabatnya rusak, sekarang kita rasakan. Maka itu kita minta berkah maulid yang dirayakan dalam bulan Rabiul Awal ini. Bukan satu, bukan dua, ribuan maulid telah dirayakan di negeri Indonesia ini. Kita minta kepada Allah keberkahan bulan maulid ini. Allah kembalikan bangsa Indonesia seperti sedia kala. Allah kembalikan bangsa Indonesia seperti sedia kala. Amin ya rabbal. Wala tattabi'u hadzal haula. Maka wahai yang hadir di tempat ini, jangan ikut-ikut. Kalau ada orang yang berani mencaci maki para habib, jangan ikut-ikut. Kalau ada yang berani mengganggu, menzalimi anak cucu Nabi, jangan ikut-ikut. Itu rawan, hadirin, bahaya. Ini sumber penyakit yang paling besar di negeri yang kita cintai ini. Minta maaf, ini para hadir yang semua yang hadir, datuk mereka datang ke Indonesia bukan untuk menjajah, hadirin. Datuk mereka datang ke Indonesia untuk mengislamkan kalian. Datuk mereka datang ke Indonesia untuk mengajak kalian hanya sujud kepada Allah. Datuk mereka datang untuk mengajarkan kalian semuanya mengenal Allah. Fagama minkum, maka tampil di antara kalian orang-orang yang berilmu. Maka amin qablu Syekh Hasyim Asy'ari Asy'ari. Banyak sebelum Syekh Hasyim Asy'ari sudah tampil terdepan. Syekh Ahmad Al-Banjari itu satu zaman dengan Imam Al-Haddad. Syekh Yusuf Taj Al-Makassariyah, Al-Bughisiyah, Al-Hawdawatiyah itu muridnya Imam Al-Haddad. Ngambil sanad Tariqah Al-Ba'alawi dari tangannya Imam Al-Haddad. Ulama-ulama Indonesia dulu ini hebat-hebat, hadirin. Siapa yang mengajarkan mereka? Sadah Al-Ba'alawi. Yang mengajarkan mereka semuanya ini anak cucu Nabi Muhammad. Sekarang anak cucu Nabi Muhammad diganggu-ganggu. Hati-hati, hadirin. Imam Syafi'i sudah menasehatkan kita semuanya. Saya yakin 100% banyak para kiai yang luar biasa. Masih banyak para kiai yang sahihah. Masih banyak para kiai yang benar, yang bagus. Namun satu lisan pemilik ilmu yang rusak berdampak parah di tengah kita. Kita butuh ini ulama-ulama as-sahihah. Kita butuh ulama-ulama yang sahih, ulama yang mengajak kita kepada Allah. Dengarkan ucapan Imam Syafi'i, "Wa ya ahlul bait, hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzala kafatum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum fala salata lah." Dengarkan ini. Imam Syafi'i yang berbicara ini. Man yarudud alaih. Yang mau menggugat Imam Syafi'i silahkan gugat Imam Syafi'i. Yang mau membantah Imam Syafi'i silahkan. Karena zaman sekarang ini zaman bantah-bantahan, zaman menggugat. Silahkan gugat Imam Syafi'i. Utruku madhabu, tinggalkan madhabnya kalau tidak setuju dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, wahai anak cucu keturunan Nabi, cinta kepada kalian wajib. Dengarkan. Cinta kepada kalian wajib. Yang difardukan oleh Allah diturunkan dalam Al-Quran. Cinta kepada keturunan Nabi wajib, hadirin. Jadi kalau ada orang berkata, oh saya nggak mau ikut-ikut, memang ada beberapa orang mencaci maki para Habib. Mereka benci sama Habib. Kalau saya tidak cinta, saya juga tidak benci. Dosa, hadirin. Orang mau pakai jalur tengah, dosa, hadirin. Oh itu cinta Nabi, ini cinta Habib, ini benci Habib. Oh saya jalur tengah, nggak mau cinta, nggak mau benci. Dosa, karena meninggalkan cinta kepada anak cucu Nabi hukumnya haram. Fardu, kata Imam Syafi'i. Dengan dalil, qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Imam Syafi'i bertandaskan dari hadis dari Al-Quran. Allah berwahyu bahwasanya katakan wahai Muhammad kepada seluruh umat manusia, katakan wahai Muhammad,
Paham? Dalam Islam banyak orang terangkat derajatnya. Itu kiai terangkat derajatnya karena di pundaknya ada ilmunya Rasulullah SAW. Untuk para kiai secara khusus, secara istimewanya juga untuk para habib sendiri, dan secara umumnya untuk umat Islam. Allah berkata, katakan Muhammad kepada mereka semuanya, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta imbalan. Aku tidak minta imbalan. Nabi Muhammad tidak minta imbalan, hadirin. Ini semuanya pasti masuk surga, hadirin. Kenapa saya bilang pasti? Rasulullah mengatakan, semua umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kita semuanya dipastikan oleh Nabi masuk surga, kecuali orang-orang yang tidak mau. Rasul ditanya, siapa yang tidak mau? Man ata'ni dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia orang-orang yang tidak mau masuk surga. Kita ini pasti masuk surga, hadirin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masuk surganya tanpa dihisab. Mudah-mudahan masuk surganya tanpa adanya timbangan. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ya Allah, coba lihat, kita sudah dipastikan oleh Nabi masuk surga. Balasan kita ke Nabi apa, hadirin? Awas ikut-ikut sama ulama yang mencaci maki. Awas ikut-ikut kepada ulama yang mendolimi anak cucu Nabi Muhammad. Itu berbahaya buat kalian. Mereka semuanya itu fata morgana, seakan-akan ada begitu didekati, palsu semuanya. Hati-hati. Ini sudah mulai merebak di negeri yang kita cintai. Hati-hati. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Nabi Muhammad sudah berjuang biar kalian semuanya masuk surga. Balasan kalian untuk Nabi Muhammad apa? Minta uang kalian? Tidak. Minta harta kalian? Tidak. Minta jabatan kalian? Tidak. Minta negara kalian? Tidak. Yang Nabi Muhammad minta itu pun perintah Allah, al-mawaddata fil qurba, mencintai anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin dan hadirat kaum muslimin jamaah majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sampai di sini, jangan sampai kalian tergoda, hadirin. Kembalilah kepada jalannya para pendahulu kita. Kembalilah kepada jalannya orang-orang sebelum kita. Kiai Hasyim Asy'ari itu beliau belajar kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kiai Hasyim Asy'ari belajar kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di Makkahul Mukarramah. Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi saudara kandung daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Simtul Turab. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari dengar kabar Al-Habib Ali bin Ali Al-Habsyi masuk ke tanah Jawa, duduk di kota Solo, beliau berangkat dari Jombang menuju Solo. Kenapa? Ta'adduban. Beliau beradab, datang kepada Habib Alwi, lalu berkata, "Ji'nakum, kami datang kepada engkau ya Habib, untuk menyambungkan apa yang sudah aku sambung. Aku ini murid ayahmu." Yang dimaksud ayahnya adalah paman beliau, Al-Habib Husain. "Aku ini murid daripada ayahmu, itu paman beliau, maka aku sambung kepada engkau." Begitu Kiai Hasyim Asy'ari menghargai para habib zaman dulu. Begitu pemahamannya Kiai Hasyim Asy'ari, tahu betul jangankan derajat pengambil ilmu, derajat bersambung kepada Nabi Muhammad beliau kenal. Dan tidak ada kiai-kiai dahulu kecuali hebat. Bagaimana Kiai Hasan Genggong? Kiai Hasan Genggong ulama besar dari Jawa Timur. Beliau hidup juga di masa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Suatu ketika ada salam sampai kepada Habib Ali Al-Habsyi. Ada seorang berangkat dari Jawa Timur menuju Hadramut, kota Sewun. Ketika sampai di kota Sewun, ini ada seorang utusan daripada Kiai Hasan kirim salam kepada Habib Ali. Maka ini utusan berkata, "Ya Habib Ali, Kiai Hasan min Jawa, jalis di Genggong yusallim alaik." Wahai Habib Ali, ada Kiai Hasan tinggal di Genggong dari tanah Jawa, kirim salam kepada engkau. Habib Ali berkata, "Irfa sawt, angkat suaranya." Bukan Habib Ali tidak dengar,
tapi Habib Ali berharap semua yang hadir ini dengar. Maka diulangi, ya Habib Ali, Kiai Hasan jalis di Genggong minta bin Jawa yusallim alaikum. Ya Habib Ali, Kiai Hasan dari Genggong yang tinggal di tanah Jawa kirim salam buat antum. Ini Habib Ali jawab luar biasa. Ana a'rifu wa faqir muqaddam arafu wa Ali bin Abi Thalib arafu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam arafahu. Ini jawaban dari Habib Ali ketika dapat salam dari Kiai Hasan Genggong. Padahal ini Habib Ali belum pernah jumpa sama Kiai Hasan Genggong. Cuma namanya yang disebut. Jawabnya Habib Ali Habsyi. Siapa ini Habib Ali Habsyi? Siapa Habib Ali Habsyi? Wali kutub, pemimpin wali di zamannya. Salah satu murid beliau adalah Qutbil Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sajjad Gresik. Ini Habib Ali di zaman beliau hidup tidak ada orang maksiat hadir di kota Seoul. Zaman beliau hidup di kota Seoul tidak ada maksiat. Beliau pernah ditanya dengan hasil dakwahnya Habib Ali. Beliau jawab, min sitih ila sitih ma tajid bainal isnai mutanazir. Dari ujungnya kota Seoul sampai ujung satu kota Seoul tidak ada dua orang yang berselisih hadirin. Di zaman Habib Ali tidak ada yang berselisih hadirin. Ini dakwanya anak cucu Nabi Muhammad. Selalu dakwanya mengajak Allah, mengajak kepada Allah, mengajak kepada Nabi Muhammad. Habib Ali berkata, saya kenal itu Kiai Hasan Genggong. Saya punya datuk, Fatih Muqaddam kenal juga itu Kiai Hasan Genggong. Imam Ali bin Abi Thalib saya punya datuk juga kenal Kiai Hasan Genggong. Rasulullah SAW saya punya pemimpin terbesar dari datuk saya juga kenal kepada Kiai Hasan Genggong. Sallallahu Nabi Muhammad. Paham isyarat ucapan ini? Isyaratnya kalau cinta sama Habib, Rasulullah tahu hadirin. Sebaliknya orang-orang yang benci kepada Habib, Rasulullah juga tahu. Dan Rasulullah sudah tahu akan datang nanti di akhir zaman anak keturunanku dicaci maki, anak keturunanku dibunuh. Rasulullah sudah tahu. Maka dari itu Rasulullah bersabda, "Qad istadzat qadamallahu wa qadabi liman ahraqat dami wa syaqqa ahla baiti." Nabi Muhammad sudah bersabda, bertambah murkanya Allah, bertambah murkanya Rasulullah kepada orang-orang yang menumpahkan darah keturunanku dan mengganggu serta mencaci maki keturunanku. Hadirin, bisa jadi negeri kita yang kita rasakan sekarang ini karena murkanya Allah dan Rasulullah. Maka itu kita perlu taubatan nasuha jamaiyah. Kita butuh taubat secara bersama-sama hadirin. Ini anak cucu Rasulullah di negeri ini, wallahu a'lam. Ada sesuatu pada kita selain mereka. Namun bersama itu akan muncul semisal Kiai Hasan Genggong. Di Pemalang ada Kiai Mubarak, Masya Allah. Di Tegal itu ada Kiai Daan, Masya Allah. Coba lihat, ada seorang yang menyampaikan kepada saya berkata, kalau ada Kiai cinta luar biasa kepada anak cucu Nabi Muhammad, Allah kasih karunia yang kecil apa? Umurnya panjang dalam keadaan to'ah. Ada Kiai, apalagi orang awam cinta sama Habib, Allah kasih umur yang panjang dalam keadaan to'ah. Saya rasa ucapan ini banyak benarnya dari keplesetnya. Ini Kiai Mubarak umurnya 90 tahun lebih, semuanya barokah. Idaan di Tegal itu umurnya 100 tahun. Semuanya buat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita berharap Majelis Maulid ini melahirkan kembali peradaban Islam di tanah Indonesia. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kita minta dari kebesaran Allah, para pemangku-pemangku ilmu yang tegak lurus Allah istiqomahkan. Amin. Kita minta kepada Allah para ulama-ulama as-sahihah Allah istiqomahkan, Allah perbanyakkan, Allah perkuat mereka semuanya. Organisasi-organisasi Islam Allah perkuat semuanya untuk sampai ke jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Mereka organisasi yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhab al-mu'tabar. Kita doakan tanpa terkecuali mereka semuanya agar Allah jadikan organisasi tersebut sebagai wadah terbaik untuk sampai kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dan kita minta kepada Allah, kepada ulama, pemangku ilmu, para kiai, para ustaz atau para habib yang lisannya tak pandai menghormati anak cucu Nabi
Muhammad. Kita doakan Allah rubah lisannya menjadi pandai. Kita doakan hatinya Allah lembutkan. Kita doakan pikirannya Allah kembalikan kepada pemikiran Nabi Muhammad. Kita doakan pemahamannya kembali kepada pemahamannya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kita doakan para pejabat kita menjadi pejabat yang benar, yang baik, yang amanah, yang menjadikan masyarakatnya tentram, nyaman dan tenang serta bahagia. Ibadah kita gampang, perekonomian kita gampang, budaya kita terjaga, kearifan lokal kita terjaga, adat ketimuran kita terjaga, peninggalan datu-datu kita kembali muncul di tengah kita. Amin ya rabbal. Allahumma jal hadzal zaman marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyyan wala mahrumah. Allahumma nas'aluka lutfan ma'at takbir bima jara fil maqadir innaka ala kulli shay'in qadir ya rabbana ya karim wa ya arhamar rahimin. Ta'abbatana min du'aika li ibadik wal amru kulluhu bi yadik wa nas'aluka sidqa fil qiyam bi hadzal amri wa fi imtisali hadzal talab wa natawajjahu ilayka bima da'aka bihi anbiya'uka wa awliya'uka wa ahli ridhaka min ahli al-ardika was samaka antum qidana wal muslimin wa tarhamana wal muslimin wa tatadaraka ihwanana al muslimin fi masyarikil ardi wa magharibiha ajma'in. Farrid karbahum idfa'il afati anhum ajma'in ijma' syamlahum lumma sya'syahum alif zata bainihim wafiq li taubati asiyahum wa taqabbal taubati min ta'ibihim alim jahilahum wanfa' bi ilmin alimahum ishfi maridahum afi mubtalahum idfa'i syada'ida anhum irhamhum ya rahim irhamhum ya rahim unsurhum ya nasir tawallahum ya mutawalli kun lahum ya karim. Allahumma inna nas'aluka nadratan min nadratikal aliyah fi sa'atina hadhihi ta'ammul khairatu al-bariyah wal ummatal muhammadiyah fi dhahirati wal khafiyah ya mujibad da'wat wa ya sami'al aswat wa ya ghadiyal hajat wa tub alaina wa al hadirina taubatan nasuha wa sakkina biha qalban wa jisman wa ruha waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kita aturkan kepada Nabi Ahmad Riza bin Muhsin Al-Hamid. Gurur-gurur permata telah disampaikan dan intinya kita selayaknya mah dan harus wajib mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW dan mahabbah kepada anak cucu baginda Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bahkan kesini mah di Mubarak, masya Allah. Tiap tahun beliau hadir maulid di Solo. Bahkan diajak Bu Haji Khadijah dengan keluarganya diajak untuk ke Solo maulid, yaitu di Habib Anis almarhum. Dan beliau sering bertanya kepada saya, kapan maulid di tempatan. Kebetulan saya mampu beliau di Jakarta. Beliau selalu nanya dalam kondisi beliau yaitu kursi roda, beliau datang dia ke Solo, kemudian ke Jakarta, masya Allah. Karena mahabbah dengan para habaib Guriyah baginda Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin kepada Rahmatullah, datang kepada Bapak Bupati Pemalang, Bapak Mokti Agung dan wakilnya Bapak Mansur. Dari saya besi kepada Bapak Bupati, mohon nyambut katanya, teguh katanya. Karena itu ya, sehingga akhirnya dikir kepada Habib Nizar bin Ali Al-Hamsi, akhirnya dikir wakil. Afdalu ma qultu wa anna wan nabiyuna min qabli la ilaha illa
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Amin. 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 Allahumma hdina fi hudak waj'alna ma yusabu fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asrak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim walhamdulillahi rabbil 'alamin. Dikabul. Hadirin Allah, Tuhan panitia segera melaksanakan tugasnya. Sudah acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Pondok Pesantren Darul Muta'allimin Kebunjur Sarukan Pemalang Indonesia. Alhamdulillah. Mohon untuk membuat soft sabu suku vakum ya, diluruskan soft.